Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asti Zakia, NPM 21901061010 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai ekologi hewan yang berjudul Identitas Ekologi Sarang Elang Jawa atau Nisaetus bartelsi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Resort Gunung Salak 1. Next. Untuk identitas jurnal, nama jurnal Bios Locus volume 11 nomor 1 Februari 2021 halaman 68-74. Untuk penulis Rati Iskandar, Dewi Alfi Dasari, dan Parari Pairah, dan untuk TISSN 2656 sampai 3292, TISSN 2088 sampai 1569. Next. Nah, untuk pendahuluan, kelompok burung apis merupakan jenis fauna dengan keanekaragaman hayat yang cukup tinggi di Indonesia. Indonesia diketahui memiliki 1.598 jenis burung yang tersebar di berbagai pulau. Di antaranya adalah jenis burung mangsa. Nah, untuk burung mangsa menempati posisi sebagai konsumen satu atau konsumen teratas dalam urutan rantai makanan. Nah, salah satu burung pemangsa yang terdapat di Indonesia adalah elang Jawa atau Nisaetus bartelsi. Nah, sesuai dengan namanya, elang Jawa merupakan burung pemangsa endemik di Pulau Jawa. Layaknya burung mangsa, elang Jawa merupakan burung pemangsa yang memiliki konsumen teratas atau top predator dalam rantai makanan. Elang Jawa ini mengontrol populasi hewan lain yang menjadi pemangsa di alam. Akan tetapi, keberadaan mereka saat ini dalam kondisi populasi yang tidak baik. Next. Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia, merupakan salah satu habitat bagi elang Jawa. Hal ini dikarenakan kondisinya yang bisa dikatakan masih cukup baik. Nah, untuk data-data mengenai ekologi sarang elang Jawa di kawasan taman ini masih belum cukup memadai karena ada beberapa hal di antaranya hanya menunjukkan data di wilayah yang berbeda seperti di atas Purwo dan di wilayah Gunung Gede, Pagrongo. Oleh karena itu, diperlukan sekali diadakan eksplorasi mengenai habitat populasi elang Jawa di kawasan taman ini. Next. Untuk tujuan pengamatan ini adalah untuk menjelaskan habitat dan sarang elang Jawa yang meliputi lokasi, jenis pohon, dan ciri-ciri pohon yang digunakan sebagai tempat meletakkan sarang di taman ini. Hal ini berguna untuk memberikan informasi tentang habitat sarang elang Jawa pada kawasan tersebut. Next. Untuk metode sendiri, untuk lokasi dan waktu observasi dilakukan selama 13 hari pada bulan Februari 2020 yang berlokasi di Bumi Perkemahan Sukamantri, Bogor, Jawa Barat. Frekuensi waktu yaitu 5 jam dalam satu hari, sehingga dalam frekuensi jam adalah 65 jam. Untuk keadaan bahan pada penelitian ini menggunakan monokular GPS Global Positioning System, alat tulis, tali sheet atau lookbook, alat ukur lingkungan atau meteran, kamera digital, handphone, dan lensa TV. Next. Nah, untuk metode pengumpulan data, pengambilan data lapangan dilakukan dengan cara menggunakan metode direct observation, di mana metode direct observation ini dilakukan antara metode monitoring secara bersama oleh beberapa orang peneliti terhadap objek yang sama untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif. Untuk selanjutnya, analisa literatur, di mana metode analisa literatur ini dilakukan dalam pembimbing lapangan untuk memenuhi data ketinggian pohon sarang, diameter pohon, ukuran sarang, dan bahan sarang elang Jawa, sehingga dapatkan informasi mengenai data kuantitas terhadap habitat sarang elang Jawa. Misalnya analisa data di mana dilakukan terhadap pola ruang yang digunakan elang Jawa pada saat beraktivitas menurut Bahasa 2013. Nah, pembagian ruang pojok pohon terbagi menjadi dua ruang, yaitu secara vertikal dan horizontal, di mana vertikal dibagi menjadi ruang 1, 2, dan 3, dan pada horizontal dibagi menjadi ruang A, B, dan C. Hal ini didasarkan pada model arsitektur pohon dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Next. Untuk hasil pengamatan pembahasan, pengamatan pada titik pengamatan 370
PG 6040.38 S sampai 1060.45.12 T. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada saran buruk elang Jawa aktif terdapat populasi buruk elang Jawa yang sedang melakukan proses breeding. Dan informasi ini diperoleh setelah melakukan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020 terdapat 3 individu elang Jawa, yaitu 2 dewasa dan 1 elang muda yang sedang melakukan aktivitas seoring di sekitar sarangnya. Aktivitas didukung dengan kondisi lingkungan sekitar, yaitu adanya potensi flora jenis pohon penunjang pada dataran rendah dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl yang masih menetap di sekitar sarang taman tersebut. Next. Berdasarkan pengamatan elang Jawa lebih menyukai lokasi yang berada di pegunungan yang berada di dekat lembah. Pohon yang digunakan elang Jawa di lokasi pengamatan yaitu pohon L. cordata atau dikenal dengan nama daerah pohon huru dengan bentuk arsitektur pohon raup. Posisi pohon sarang ini berada pada titik 6040.44.7 Lintang Selatan 160.45.17.4 Lintang Tenggara dan pada ketinggian 898,56 mdpl. Gambar 2, lokasi ini berada di sekitar dari wilayah Kementerian Bumi Perkemahan Sukamantri 1. Nah, berikut peta lokasi pengamatan tersebut. Next. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa habitat pohon yang digunakan burung elang Jawa untuk bersarang dan bertengger memiliki karakteristik diantaranya yaitu lokasi pohon yang berada di pegunungan dan dekat dengan lembah memiliki ketinggian 40 sampai 60 meter dengan posisi sarang berada pada ketinggian 30 meter dari daratan, merupakan pohon emergent tree, yaitu pohon yang menjulang tinggi memiliki arsitektur model raut dengan batang monopodial dan bercabangan piknik dan batang mengarah secara lateral. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.